Siang itu mendung menggantung di langit. Awan kelabu menutupi cahaya matahari, membuat hutan lebat di pinggiran desa tampak lebih gelap dan menyeramkan dari biasanya. Angin berdesir menusuk kulit, menggoyangkan daun-daun dan ranting pohon yang tinggi menjulang seperti menara tua. Di tengah rimbunnya pepohonan, seorang pemuda penebang kayu berjalan sendirian, memanggul kapak kayu di punggungnya. Namanya Arta, seorang pemuda tampan dan sederhana, dikenal baik hati dan pantang menyerah, namun hidupnya keras karena kemiskinan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menyusuri hutan, tapi hari itu, semuanya terasa berbeda. Langkah-langkah kakinya semakin dalam masuk ke dalam hutan, menyusuri jalur yang samar. Namun tanpa disadari, kabut mulai turun perlahan. Arah menjadi kabur. Pohon-pohon terlihat sama. Tidak ada celah cahaya di antara ranting. Suara burung pun menghilang, digantikan oleh desiran angin yang seolah membawa bisikan asing. Ia sadar, ia tersesat. Tapi belum sempat ia berpikir untuk mundur. Suara gemuruh mengguncang langit. Hujan turun begitu derasnya seperti tumpahan dari langit yang pecah. Petir menyambar, menggema di antara pepohonan tua. Arta berlari mencari perlindungan, tapi tanah hutan yang licin membuatnya terpeleset. Tubuhnya terjatuh keras ke lereng curam, terguling sampai akhirnya tubuhnya terbanting ke dasar semacam jurang kecil yang menyimpan celah masuk ke dalam gua. Dengan napas terengah dan pakaian basah kuyup, ia mencoba berdiri. Rasa sakit mendera seluruh tubuhnya, tapi ia bersyukur masih hidup. Gua itu gelap dan dingin, namun setidaknya melindunginya dari hujan. Namun, saat ia melangkah lebih dalam, matanya membelalak. Di hadapannya, terbaring seekor ular putih raksasa sebesar pohon kelapa. Tubuhnya terluka parah dan tergencet oleh batu besar yang mungkin jatuh saat badai. Darah menetes dari sisiknya yang mengkilap, dan matanya, meskipun besar dan menyeramkan, menatap Arta penuh rasa sakit dan harapan. Arta menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya gemetar. Tapi entah kenapa, tidak ada rasa takut. Hanya iba. Hanya dorongan hati untuk menolong makhluk yang tengah menderita. Dengan susah payah, ia mengungkit batu itu. Tenaganya hampir habis. Namun ia terus mencoba. Setelah beberapa kali usaha, batu besar itu berguling perlahan ke samping, melepaskan tubuh ular yang tergeletak lemas. Arta menghela napas panjang. Ia lalu membuka kemejanya, satu-satunya pakaian hangat yang ia punya, dan membalut luka di tubuh ular itu dengan penuh kepedulian. "Tenang, aku bantu sebisaku," bisiknya pelan, seolah sang ular bisa mengerti. Dan entah kenapa, sang ular hanya menatapnya. Dalam, diam, dan tidak menyerang. Arta duduk bersandar di dinding gua. Tubuhnya lelah. Hujan masih mengguyur deras di luar, dan angin menderu lewat mulut gua. Udara dingin merayap ke tulang. Tapi anehnya, ia merasa hangat. Di dekat ular itu, ia merasa damai. Perlahan, matanya tertutup. Ia tertidur. Di tengah bau tanah basah dan napas pelan dari tubuh ular yang masih menyimpan keajaiban. Ia tak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Suara gemericik air dari celah dinding gua perlahan membangunkan Arta dari tidur panjangnya. Kelopak matanya bergerak pelan, lalu terbuka sepenuhnya. Ia terdiam beberapa saat, menyesuaikan penglihatan dengan cahaya samar yang menembus dari celah-celah gua. Hujan di luar telah reda, namun udara masih lembab dan dingin. Arta mengangkat kepala, memegangi lehernya yang pegal karena tidur bersandar tanpa alas. Tapi yang membuat tubuhnya seketika menegang bukanlah rasa sakit itu, melainkan sosok yang berdiri tepat di hadapannya. Seorang perempuan, muda, cantik, kulitnya seputih susu, rambutnya panjang, basah dan terurai hingga menyentuh tanah. Tubuhnya mungil dan ramping, hanya tertutup oleh kemeja kusam yang ia tahu betul miliknya. Kemeja yang semalam ia balutkan ke tubuh ular besar itu. Mata perempuan itu jernih, bersinar lembut, namun memiliki tatapan dalam seperti menyimpan usia ribuan tahun. Arta terpaku, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena ketakutan, tapi karena campuran rasa heran dan bingung yang tak bisa ia uraikan. "Aku, siapa kau?"
ucap Arta pelan. Suaranya masih parau. Perempuan itu tersenyum. Senyuman yang tak menakutkan, justru menenangkan. Aku adalah ular yang kau selamatkan tadi malam, katanya dengan suara pelan dan lembut, seperti desir angin pagi. Arta mengernyit, merasa seperti masih bermimpi. Apa maksudmu? Aku bukan manusia biasa. Aku adalah siluman. Ular putih dari pegunungan Tibet. Namaku, Pai Suchen. Arta mundur sedikit. Naluri manusianya sempat merasa gentar. Tapi perempuan itu tidak bergerak mendekat. Ia tetap berdiri tenang. Ia lalu mulai bercerita, dengan suara lirih dan datar, namun mengandung getir yang dalam. Aku ditangkap oleh para pemburu dari Kamboja, dijadikan tawanan. Kapal mereka karam karena badai di tengah laut, dan aku melarikan diri ke pulau ini. Aku bersembunyi di gua ini, tapi saat hujan lebat turun, batu besar longsor dari atas dan menjatuhi tubuhku. Aku tak bisa bergerak, dan rasa sakit itu hampir membuatku kehilangan kesadaran. Tapi, kau datang, kau yang menolongku. Kau, manusia biasa, bahkan memberikan kemejamu, padahal kau tak tahu siapa aku. Perempuan itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Kau telah menyelamatkanku dari kematian yang menyedihkan. Arta masih belum sepenuhnya percaya, tapi batinnya tahu, ini bukan mimpi. Dan di balik wajah lembut perempuan itu, ada jiwa kuno yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Pai Suchen kemudian melangkah pelan mendekatinya. Arta buru-buru memalingkan wajah, menyadari betapa terbukanya tubuh perempuan itu di bawah kemeja basah. Dengan cepat ia melepaskan selendang kain dari pinggangnya, kain yang biasa ia gunakan untuk mengangkat kayu, dan memberikannya padanya. Tutupilah dirimu, katanya lirih. Pai Suchen menerima kain itu, mengenakannya tanpa berkata-kata. Lalu ia duduk perlahan di sisi gua yang kering, menatap Arta lekat-lekat. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas jasamu, selain diriku sendiri. Aku ingin menjadi istrimu. Arta kaget. Apa? Istri? Aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau menerima aku, maka biarkan kita hidup bersama sebagai suami istri. Namun satu hal yang harus kau janjikan padaku. Pai Suchen menatapnya dalam. Jangan pernah mengungkit siapa aku sebenarnya. Jangan pernah menyebut atau memaki keturunan kita sebagai keturunan ular. Bila itu terjadi, maka kutukan akan datang. Dan aku tak akan bisa bersamamu lagi. Arta terdiam lama. Ia menatap perempuan itu. Hatinya merasa aneh, seolah dalam satu malam, takdirnya berubah. Tapi entah mengapa, ia tidak menolak. Ia tidak takut. Di tengah hutan, di dalam gua, di hadapan siluman dari tanah jauh, Arta merasakan cinta pertama yang aneh tapi tulus. Dan dengan napas yang berat, ia mengangguk. Aku bersedia. Dan sejak saat itu, mereka hidup bersama. Sebuah kisah cinta aneh, yang dimulai dari hujan deras dan luka di dalam gua yang gelap, namun penuh kehangatan. Hari-hari berlalu sejak pertemuan ajaib itu. Arta dan Pai Suchen membangun kehidupan mereka di pinggiran desa, jauh dari keramaian, dekat dengan hutan tempat mereka pertama bertemu. Rumah mereka sederhana, terbuat dari kayu hasil tebangannya sendiri, tapi di balik kesederhanaan itu, terpancar kebahagiaan yang dalam. Setiap pagi, Arta bangun lebih awal, mencium kening istrinya, lalu berangkat ke hutan untuk menebang kayu seperti biasa. Tapi sesuatu telah berubah dalam hidupnya. Kayu yang dibawanya ke pasar selalu laris. Bahkan, pedagang yang sebelumnya mengabaikannya kini berebutan membeli. Air sumur di pekarangannya tak pernah kering meski kemarau panjang datang. Tanaman di kebun kecil miliknya tumbuh subur, lebih subur dari tanah milik siapapun di desa. Dan rejeki itu datang bukan karena sihir murahan, tapi karena ketulusan yang terus mengalir dari cinta dan keikhlasan mereka. Arta tetap rendah hati, tidak pernah menyombongkan apapun, dan tak pernah sekalipun menyebut siapa sebenarnya istrinya. Penduduk desa mulai memperhatikan. Mereka takjub. Seorang pemuda miskin yang dulunya sering diejek karena tampangnya yang terlalu tampan untuk hidup di hutan, kini hidup berkecukupan.
Tapi Arta tak berubah. Ia tetap menolong tetangga yang kesulitan, membagi beras saat panen, mengantar kayu bakar pada janda tua di ujung desa. Dalam hati, semua orang mulai menghormatinya. Sementara itu, Pai Suchen, meskipun bukan manusia biasa, belajar menjadi istri yang baik. Ia memasak dengan sepenuh hati, membersihkan rumah, menanam bunga di pekarangan, dan setiap malam menanti suaminya pulang sambil menyalakan lentera di jendela. Ia belajar tertawa meski hatinya menyimpan ribuan tahun kenangan. Ia belajar bahagia sebagai manusia biasa, dan di mata Arta, ia adalah segalanya. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin sempurna. Seorang bayi laki-laki lahir di malam bulan purnama. Arta menamainya Raga, yang artinya kekuatan jiwa. Bayi itu tampan, sehat, namun sejak kecil sangat aktif dan keras kepala. Ia berlari sebelum belajar merangkak. Ia memanjat sebelum bisa bicara. Ia tertawa keras, menangis keras, dan tidak pernah diam walau 1 menit. Raga tumbuh dengan cepat, penuh energi. Ia bermain bola dari sabut kelapa, berlarian ke kebun tetangga, mencoret dinding rumah dengan arang dari dapur. Semua orang di desa tahu betapa bandelnya anak itu. Tapi mereka juga tahu, Arta dan Pai Suchen tetap mencintainya tanpa syarat. Namun di balik tawa dan kehangatan keluarga kecil itu, sesuatu yang tak terlihat perlahan tumbuh. Sebuah ujian yang diam-diam mendekat. Ujian tentang kesabaran. Tentang janji lama yang terucap dalam gua sunyi. Tentang kata-kata yang tak boleh diucapkan, meski dalam kemarahan. Dan tak seorang pun dari mereka tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun dengan cinta dan keajaiban bisa runtuh hanya karena satu kata. Satu ucapan yang tak seharusnya lahir dari bibir seorang manusia. Tapi untuk saat ini, Arta dan Pai Suchen hidup dalam damai, di tengah desa yang mulai mencintai mereka, dan di bawah langit yang seolah ikut tersenyum pada kisah cinta mereka. Raga kini berusia 5 tahun. Tubuhnya kekar dan tinggi untuk anak seusianya. Wajahnya tampan seperti ayahnya, namun sorot matanya tajam dan liar seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Penduduk desa menyayanginya, tapi tak bisa memungkiri betapa nakalnya ia. Ia pernah melepaskan ayam-ayam dari kandang tetangga karena ingin lihat mereka balapan. Pernah juga mengguyur seorang kakek dengan air comberan hanya karena ia ingin main hujan sendiri. Pai Suchen selalu sabar menasihatinya. Arta pun berusaha menjadi ayah yang lembut dan bijaksana, meski kadang harus membentak bila anak itu terlalu keterlaluan. Siang itu, udara sangat panas. Matahari menggantung tinggi, dan Arta sedang bekerja keras menebang pohon di hutan bersama beberapa warga. Perutnya keroncongan. Ia membayangkan nasi hangat dan ikan asin goreng buatan istrinya yang biasanya menunggu di rumah. Peluh bercucuran di dahinya saat ia berjalan pulang dengan langkah cepat, berharap makan siang sudah siap. Sementara itu, di rumah, Raga sedang bermain sendirian di dapur. Bola kecil dari sabut kelapa melambung ke atas, memantul ke dinding, lalu masuk ke dalam dapur. Ia mengejarnya sambil tertawa-tawa, tak memperhatikan bahwa kakinya menyenggol dandang besar berisi nasi yang baru saja matang. Dandang itu terguling. Nasi yang harum dan panas tumpah ke lantai, tercecer, tercampur abu tungku dan tanah. Pai Suchen yang sedang mencuci pakaian di sumur mendengar suara gaduh itu, dan segera berlari masuk ke dapur. Ia terpaku melihat apa yang terjadi, namun wajahnya tidak marah. Ia hanya menarik napas panjang, memandangi Raga dengan tatapan yang dalam. "Kau harus berhati-hati, nak," ucapnya lembut. Tapi Raga hanya nyengir, lalu berlari keluar rumah, mengejar bolanya lagi. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dengan suara keras. Arta masuk sambil mengelap peluh. Perutnya sangat lapar. "Sayang, makan siang sudah siap belum?" serunya. Pai Suchen diam. Ia tak ingin menyalahkan anaknya. Ia hanya menunjuk ke dapur. Arta melangkah ke sana dan terdiam kaget melihat nasi berantakan di lantai. Tak ada sisa yang bisa dimakan. Arta memejamkan mata, mencoba menahan diri, tapi tubuhnya letih, kepalanya pusing, dan amarahnya meledak. "Astaga, dasar anak ular.
Nasi satu dandang kau habiskan buat main bola. Kalimat itu terlempar seperti pisau. Ia tidak sadar. Tapi kata-kata itu mengguncang udara. Hening merambat ke seluruh rumah. Bahkan suara angin dari luar seolah berhenti. Pai Suchen berdiri diam di belakangnya. Mata indahnya kini menatap suaminya tanpa air mata. Hanya kesedihan. Hati Arta langsung tenggelam. Ia sadar. Tapi semuanya sudah terlambat. Kau mengingkari janji, bisik Pai Suchen pelan. Nyaris tak terdengar. Maafkan aku. Ucap Arta cepat-cepat. Pai Suchen menggeleng perlahan. Janji itu dibuat bukan untuk dilanggar. Sekali diucap, tak bisa ditarik kembali. Tiba-tiba tubuh Pai Suchen mulai berubah. Kulitnya bersinar. Lalu berganti menjadi sisik keperakan yang berkilau. Rambutnya memanjang seperti benang cahaya. Lalu lenyap. Tubuhnya perlahan melata di tanah. Dan dalam sekejap, wujudnya kembali menjadi ular putih raksasa. Raga yang tadi bermain di luar melihat ibunya berubah. Ia tak menangis, tapi mematung, terkejut dan bingung. Pai Suchen mendekatinya. Lalu dengan lembut melingkarkan tubuhnya, mengangkat anak itu ke punggungnya. Arta berlari ke arah mereka. Berusaha meraih tangan istrinya, tapi sudah tak ada tangan. Hanya sisik, hanya dingin. Jangan pergi, teriak Arta. Tapi Pai Suchen tak menjawab. Ia bergerak keluar rumah, menembus hutan dengan cepat, menghilang di balik semak dan pepohonan. Dan untuk pertama kalinya, Arta merasa benar-benar kehilangan. Bukan harta, bukan makanan, tapi cinta yang kini menjauh. Bersama buah hatinya, karena satu kata yang seharusnya tak pernah ia ucapkan. Langit kembali mendung sore itu. Hutan di belakang rumah Arta terasa lebih gelap dari biasanya, seolah ikut merasakan kehampaan yang menggerogoti dada seorang suami yang baru saja kehilangan istri dan anaknya. Bukan karena mati, tapi karena kata-katanya sendiri. Arta berdiri di tengah halaman rumah yang becek oleh air sumur yang tumpah, memandangi arah hutan tanpa berkedip. Napasnya berat, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena penyesalan yang tak bisa diredam. Ia baru saja menyia-nyiakan perempuan yang mencintainya, yang telah mengubah takdir hidupnya. Dan kini, hilang begitu saja. Tanpa pikir panjang, Arta mengambil seutas tali, menyandang kapak kayu, dan berlari masuk ke hutan. Kakinya menghantam tanah, melewati akar pohon, semak berduri, dan lumpur yang menghisap. Suaranya parau memanggil-manggil. Pai Suchen, kembalilah, ampuni aku. Tapi tak ada jawaban. Hanya desiran angin. Hanya suara daun yang bergetar. Hutan itu terasa asing sekarang. Seolah semua pepohonan menutup jalan. Cahaya matahari tak menembus dedaunan. Kabut turun perlahan, membentuk selimut tipis yang menyamarkan semua arah. Arta terus berlari. Terperosok. Bang. Terpeleset. Luka kecil di kakinya tak ia hiraukan. Ia hanya tahu satu hal. Ia tak boleh membiarkan Pai Suchen pergi membawa Raga. Itu keluarganya. Itu hidupnya. Itu satu-satunya kebahagiaan yang ia punya. Namun takdir kadang sekejam lidah manusia. Di antara kabut dan akar pohon, tanah di bawah kaki Arta longsor. Ia tergelincir. Tubuhnya menghantam batu, jatuh ke lereng curam yang tertutup lumut. Teriakan pendek keluar dari mulutnya sebelum tubuhnya terkapar di dasar jurang. Darah mengalir dari dahinya. Napasnya terengah. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia merintih kesakitan, mencoba merangkak. Namun tubuhnya tak lagi merespons dengan baik. Di kejauhan, siluet putih besar perlahan muncul di antara kabut. Tubuh panjang bersisik yang tak mungkin salah. Ular putih raksasa itu mendekat. Di punggungnya, Raga memegang erat leher ibunya, menangis tanpa suara. Mata Pai Suchen bersinar sendu, memandangi tubuh suaminya yang remuk terbaring. Ia sempat ingin terus pergi, menghilang ke balik semesta rimba dan legenda. Tapi saat melihat wajah Arta yang penuh luka, Pai Suchen berhenti. Ia tidak bisa. Ia tidak sanggup. Itu lelaki yang ia cintai. Lelaki yang pertama kali memperlakukannya bukan sebagai siluman, tapi sebagai perempuan. Sebagai istri.
Sebagai ibu dari anak mereka, ia bergerak mendekat. Raga turun dari punggungnya, berdiri di dekat tubuh ayahnya, memegangi tangan yang lemah dan dingin. Pai Suchen menggulungkan tubuhnya, menyelimuti tubuh Arta dari udara dingin. "Maafkan aku," Arta berbisik dengan napas putus-putus. "Aku tak berniat." "Diam," ucap Pai Suchen lembut. "Jangan bicara lagi. Lukamu parah. Kaki tidak bisa diselamatkan." Arta menatap matanya. Air mata mengalir. Ia tak memikirkan kakinya. Ia hanya takut kehilangan dirinya. Istrinya. Pai Suchen mendekatkan wajahnya, menyentuh kening suaminya dengan moncongnya yang lembut. "Kalau kau tak bisa berjalan lagi sebagai manusia, biarlah kau berjalan bersamaku sebagai ular." Arta memejamkan mata. Ia tidak mengerti, tapi ia percaya. Pai Suchen lalu mengangkat kepalanya tinggi. Ia melantunkan mantra dalam bahasa kuno dari Tibet. Udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti. Daun tak bergerak. Semua menjadi senyap. Kecuali suara lirih dari lidah siluman yang membentuk sihir kuno. Tubuh Arta perlahan bersinar lembut. Rasa sakit di kakinya lenyap. Karena kakinya ikut lenyap, tubuhnya memanjang. Dagingnya bergeser. Kulitnya berubah menjadi sisik putih keperakan. Tangannya mengecil. Kepalanya meruncing. Dalam waktu yang begitu cepat namun terasa abadi, Arta berubah. Bukan lagi manusia, tapi ular. Seekor ular jantan raksasa berwarna putih. Kini mereka berdua melata berdampingan di atas tanah yang basah. Pai Suchen menatap ke langit yang kini mulai terang. "Kita akan hidup sebagai siluman, tapi cinta kita tetaplah nyata." Dan Raga, sang anak, hanya bisa menatap dalam diam. Ia tahu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Tapi ia tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kisah lain. Kisah tentang warisan darah manusia dan ular, yang akan ia bawa pulang ke desa. Di dasar hutan yang sunyi, dua sosok ular putih raksasa melata perlahan di antara akar-akar pohon besar dan batu-batu berlumut. Keduanya bersisian, bergerak tenang dalam irama yang sama, seolah telah menyatu tak hanya dalam bentuk, tapi dalam jiwa. Salah satunya adalah Pai Suchen, siluman ular putih dari pegunungan Tibet yang telah hidup selama ratusan tahun. Di sisinya, kini berdampingan, adalah suaminya, Arta. Dahulu manusia biasa, penebang kayu miskin yang penuh cinta dan keberanian. Kini ia telah berubah. Tak ada lagi kaki untuk berlari. Tak ada lagi tangan untuk memeluk. Tapi kehadirannya utuh. Jiwanya tak berubah. Matanya masih memandang Pai Suchen dengan cinta yang sama seperti hari pertama di gua itu. Saat ia membalut luka ular yang tergencet batu. Mereka menyusuri sungai kecil yang tenang. Tubuh mereka memantulkan cahaya bulan yang menyelinap di antara celah dedaunan. Tak ada kata, tak ada dialog. Hanya keheningan dan pengertian yang tak butuh suara. Di tepi sungai, mereka berhenti. Arta mengangkat kepala, mencium aroma tanah dan air yang kini begitu akrab. Sebagai ular, ia melihat dunia dengan cara baru. Ia tak lagi manusia, namun hatinya tetap mencintai seperti manusia. Ia menatap istrinya, yang telah memberinya kehidupan baru, dan ia bersyukur. Pai Suchen mendekat, melilitkan sebagian tubuhnya ke tubuh Arta, sebuah pelukan dalam bentuk baru. Lalu ia berkata dengan suara batin yang hanya bisa dimengerti di antara siluman. "Kita akan hidup bersama di alam yang tak dikenal manusia. Kita akan menjadi penjaga rimba. Tapi anak kita, ia masih punya takdirnya sendiri." Dari kejauhan, di balik semak, berdiri seorang anak kecil, Raga. Bocah itu berdiri sendiri, tubuhnya kecil di tengah hutan yang luas. Ia memandangi kedua orang tuanya yang kini bukan lagi manusia. Tapi matanya tidak menunjukkan ketakutan. Hanya haru, hanya sepi, dan rasa kehilangan yang belum bisa ia mengerti sepenuhnya. Pai Suchen perlahan mendekat ke arah anaknya. Ia merunduk, menurunkan kepalanya hingga sejajar dengan tubuh mungil sang putra. Raga mengulurkan tangannya. Ular putih itu menyentuh tangan kecilnya dengan lembut. "Raga,
Suara Pai Suchen terdengar pelan dalam batin anak itu. Kau adalah darah kami. Kau adalah penghubung antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia siluman. Kembalilah ke desa. Hiduplah sebagai manusia. Tapi dengarkan suara alam. Dengarkan suara hatimu. Karena suatu hari, kau akan mengerti siapa dirimu sebenarnya. Raga menggigit bibirnya. Tapi, aku ingin ikut. Pai Suchen menggeleng perlahan. Kau punya takdir sendiri. Bukan sekarang, nak. Air mata jatuh di pipi Raga. Tapi ia mengangguk. Dalam usia sekecil itu, ia sudah paham bahwa cinta kadang harus dihadapi dengan perpisahan. Pai Suchen dan Arta perlahan menjauh. Tubuh mereka melata ke dalam kabut, ke arah rimba yang tak tersentuh manusia. Mereka akan hidup dalam legenda, dalam cerita-cerita yang akan dibisikkan oleh angin malam dan deru air sungai hutan. Bukan sebagai makhluk buas, tapi sebagai pasangan abadi, yang memilih untuk hidup dalam bentuk yang tidak biasa, demi cinta yang tidak biasa pula. Dan Raga berdiri sendiri di pinggir sungai. Matanya menatap kosong ke arah kabut yang perlahan menelan bayangan kedua orang tuanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik arah, berjalan pelan pulang ke desa, membawa kisah yang tak akan pernah bisa ia ceritakan sepenuhnya. Tapi sejak hari itu, ia tahu bahwa darah dalam tubuhnya bukan darah biasa. Ia adalah anak dari manusia dan siluman, pewaris dari dua dunia, pewaris dari cinta yang tak akan pernah dilupakan zaman.